ngobrol sama lo ya, Guy. Kan kita nggak pernah ya ngobrol sedalam ini ya, iyalah ya. Iya. Kita high bye. Sama banget yang gue dapetin dengan apa yang lo tulis di bio Instagram lo, Art, Beauty, and Wisdom. Gue dapetin itu. Iya ya. Iya ya. Wisdomnya tebel ya. Nggak tahu ya, aku tidak merencanakan itu. Jadi sesimpel mungkin karena memang aku dibesarkan dengan level spiritual yang tinggi sama orang tua aku. I see. Gitu. Jadi untungnya aku tidak, di dalam hidup aku tidak pernah mencari gitu di tengah-tengah. Tidak pernah merasa bahwa yang gue percaya selama ini salah, atau gue perlu mencari beliefs yang baru atau mencari apa yang baru. Enggak. Jadi karena udah dipupuk kayak gitu, jadi ya udah ketanam aja sih. Jadi mungkin kalau itu dibilang jadi wisdom, jadi itu adalah tuayannya gitu. Itu adalah tuayannya gitu, hasilnya gitu. Karena ya aku sesimpel menjalani, udah jadi default aja. Waktu dapat Piala Citra buat kostum terbaik tahun 2020 ya, Abrakadabra, nggak nyangka dong bahwa itu akan dapat. Atau lo udah ngerasa kayaknya gue deh nih, karena filmnya settingnya beda. Kalau dilihat dari, jadi ini tuh itu tuh jadi bercandaan tim-tim di lokasi. Jadi kayak Mas Iva, Om Pao, direkturnya gitu, itu di lokasi, udah nih lo udah pasti menang gitu. Aduh, gue cuma gitu doang. Cuman memang kebetulan karya yang kita bikin adalah sesuatu yang hampir belum pernah ada. Gitu. Jadi pasti akan mencuri festif perhatian. Banget ya. Iya kan, festif, hyperrealis, malah surrealis gitu. Jadi memang secara konsep ini tuh materi yang akan jadi pertimbangan utama lah gitu. Pastinya gitu, karena bukan sesuatu yang biasa dilihat, jadi pasti akan mencuri perhatian. Jadi pada saat nominasinya keluar, aku cuman kayak, harusnya gue yang menang sih. Tapi berpikirnya juga kayak sesimpel ini sesuatu karya kolaboratif yang lumayan belum pernah ada gitu. Kalau film-film yang perang, biopik, periodik itu udah sering dibuat gitu. Tapi yang kayak gini tuh jarang. Jadi agak lumayan pede sebenarnya, Tapi aku tuh tetap kayak diingetin bahwa belum tentu ya gitu. Kayak aku belum tentu ya. Ini tuh bisa jadi menurut juri lo nggak make sense banget bikin kayak gini. Yang namanya film kan tetap ada bukan selera ya, tetap ada personal insight dari juri yang menilai. Iya. Ya kan? Pasti. Bahwa kayak yang bagus menurut A belum tentu bagus menurut C gitu. Jadi kayak kita harus tetap mikir bahwa sebagus-bagusnya lo bikin sesuatu, belum tentu dari 100 orang yang disuruh milih itu 100 harusnya bilang bagus. Karena bagus itu tuh relevan dan personal. Iya. Jadi kayak ada PD-nya, tapi ketika namanya dipanggil ya tetap kayak deg-degan. Terus menang Piala Maya juga dan berbagai macam kategori yang nominasi-nominasi yang lo dapetin. Itu jadi beban atau jadi energi baru? Sejujurnya. Sebenarnya penghargaan itu. Pada saat turning point di 2020 aku menang Piala Citra, itu aku bilang gitu, dalam hati aku cuma bilang bahwa jangan sampai quality ini, itu kan quality ya yang dihargain gitu, jangan sampai quality ini tuh cuman musiman gitu. Jadi kalau di stage ini gue bisa reach segini, so ketika kesempatannya lebih besar, stage-nya lebih besar, gue harus bisa reach lebih besar. Jadi aku tuh cuman bilang sama diri aku pada saat itu, gue gak pengen jadi one hit wonder. Jadi cuman beruntung karena lo dapet film kayak gitu. That's it, and you gone, disappear. Habis itu lo belum tentu bisa perform lagi gitu. Kalau aku cuman sesimpel itu aja. Ya masuk ke tadi, harus stay relevant, keep going gitu. Dan again, dengan manifestasi itu, pintu-pintu terbuka kan, kesempatan terbuka gitu untuk mengerjakan film-film yang memang playgroundnya juga memungkinkan untuk diapresiasi lagi gitu. Walaupun kita belum, aku dan kolaborator kreatif lain yang bikin film nggak mikir ini jadi sesuatu yang buat diapresiasi, tapi at least ketika kita mengerjakan sesuatu dengan
passionate, niat gitu ngerjainnya, bukan sekedar jadi, hasilnya pasti bisa kita rayain kok gitu. Ceritain dong bentuk keribetan dalam sebuah produksi film, dalam mengurus kostum para pemain. Itu kan continuity. Sebenarnya aku bersyukur memang aku makin kesini juga punya tim yang makin solid gitu. Jadi memang timnya harus kuat, harus mengerti konsepnya dan harus memahami teknis. Karena kan kerja film tuh emang teknisnya juga, teknis dan kreatif tuh harus balance gitu. Konsepnya bagus banget, kalau eksekusi dan teknisnya berantakan nggak bakal kelihatan bagus di kamera gitu. Ribetnya sih ribet banget ya Mas, kayak misalnya let's say yang paling terakhir tuh Gadis Kretek gitu. Itu tuh 2 truk bajunya. 2 truk. Kamu tau mobil box gitu kan? Iya. Ya 2 mobil box gitu. 2 mobil box. Ya. Oke. 2 mobil box gede ya. Iya. Kalau mau Fuso. kayak mau pindahan gitu. Ya 2 mobil box gitu. Itu baju only. Nah, ini kan berapa puluh orang didandanin di film itu? Semuanya. Jadi dari yang Dian paling depan sampai mbok-mbok yang lagi jualan apa paling yang ada belakang. di paling belakangnya dia. So total around 100 people? 1000 maybe. Karena kan scene-nya banyak. Oke. Oh iya. Karena ya kamu yang misalnya scene stasiun aja itu ekstrasnya 500. Itu satu scene. Ya kan? Iya. Itu satu scene gitu. Jadi dan karena kita bikin periodik, kita dandaninya harus head to toe. Karena kita nggak mungkin mengandalkan barangnya mereka. Karena sepatunya kan pasti udah sepatu tahun sekarang. Iya. Jadi kita dandaninya benar-benar head to toe gitu. Jadi like how many pieces. Kalau misalnya dia cowok berarti kan kita hitung kemejanya, ikat pinggangnya, celananya, sepatunya. Satu orang aja udah 5 pieces minimum. 4 sampai 5 pieces gitu kali 500. Iya. Itu aja kita harus punya 2000 barang gitu untuk mendandani. Itu baru ekstras gitu. Jadi emang lumayan ribetnya, memang kita harus punya energinya gitu. Kita harus punya energinya, tapi memang aku belajar dari prosesnya Gadis Kretek, energi sama waktunya di-provide. Jadi kita punya waktu 7 bulan buat mempersiapkan. Jadi ketika orang kayak memberi apresiasi yang luar biasa dengan hasil akhirnya si bajunya Dacia, itu nyobanya lebih dari 15 kali untuk dapat that particular look. Iya, dan itu diomongin orang loh. Dan itu untungnya orang nggak, untung orang paham kayak, thanks God orang memahami itu. Tapi memang itu prosesnya panjang 7 bulan sampai dapat look itu. Oh ya, ceritain dong. Tertarik sekali gue pengen tahu proses 7 bulan itu sampai menemukan, oh this is the style. Iya, jadi memang dari ngobrolnya, aku pertama kali ditawarin projectnya kalau nggak salah Oktober atau September 2021. Kemudian mulai dapet kisi-kisi ceritanya sekitar Oktober. Aku udah ngobrol sama Kamila Andini karena memang kita berteman dekat. Jadi kita ngobrol, seru ya kita mau ngerjain ini, bikin apa ya gitu. Jadi ngobrol, gak, tapi ini harus jadi sesuatu yang distintif banget nih karakternya gitu. Mulai mikir gimana. Kemudian Januari 2022 mulai dikumpulin nih semua head of department. Udah mulai table reading, baca, belum full script ya. Terus kita bikin referensi. Pokoknya Januari tuh udah mulai presentasi referensi. Kayak mereka mulai riset. Aku ingat Februari 2020 something Februari. Itu pertama kali aku ketemu Dian untuk tes look pertama. Dan habis itu sampai bulan Juli, tiap 2 minggu atau tiap minggu kita tes look. Benerin lagi, kurang pendek kebayanya. Kayaknya kerahnya tinggiin. Ini harus lebih ngepas. Kayaknya harus kayak, jadi bener-bener kayak mau fitting baju pengantin, Mas. Kebayang dong kalau orang mau wedding tuh dari fitting baju dummy, terus dikecil apa gitu. Ini kayak nambah, bagus, tapi ternyata rambutnya nggak bagus. Tes lagi sama makeup. Rambutnya ganti, ininya ganti, warna lipstiknya ganti. Terus habis itu belum lagi baju kawinannya sendiri. Itu di workshopnya beberapa kali gitu. Jadi panjang banget prosesnya gitu. Sampai mendapatkan, kebayanya warnanya ini, dengan bahan ini, dengan potongan ini. Dan kain yang dipakai sama dia dari beratus-ratus batik yang aku bawa misalnya ya. Dia cuma bisa pakai batiknya motifnya ini sama ini. Karena memang ya kita mau ada filosofinya. Kenapa dia pakai batik motif itu gitu. Jadi itu panjang gitu. Sampai kenapa harus pakai bros ini, kenapa dia harus begini, kenapa dia harus berubah dari hitam jadi putih, kenapa dia harus pakai baju ini ke acara ini gitu. Nah itu tuh 7 bulan itu.
Dan itu kan bukan cuma ngurusin Dian doang, in between kan ngurusin Bayu juga, ngurusin Putri juga, dan yang lain-lain juga gitu. Tapi kita harus menemukan tokoh sentralnya kayak apa supaya spektrum warna sama gaya yang di sampingnya kohesif gitu.